Apakah pengaturan ini terlalu berlebihan? Feng Tianxing tidak terkejut dengan perintah dingin dari Jia Luo, karena dia tahu bahwa jika dia bukan murid Jia Luo, dia tidak akan pernah menunjukkan kehangatan. Terlebih lagi, ini masih tubuh manusia, dan bisa bertahan sampai sekarang sudah merupakan hasil perencanaan terbaikku. Selama periode ini, jika saya mengatakan kata yang salah, itu akan dihancurkan oleh Jia Luo, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Feng Tianxing mengambil bunga itu dan mendatangi Putri Kaisar Iblis. Pertama-tama melihat dengan hati-hati, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya, dan mempersembahkan bunga itu dengan kedua tangan. Gadis ini cantik, dan Xiao Zheng sangat mengaguminya. Namun, ras manusia dan ras iblis bukan dari ras yang sama. Hari ini, saya hanya dapat menggunakan bunga ini untuk mengungkapkan perasaan batin saya. Saya harap gadis itu akan menerimanya dengan cinta, dan aku tidak akan membiarkanku mempertaruhkan nyawaku untuk datang ke sini hari ini. Bidang, Putri Kaisar Iblis melirik Feng Tianxing, dan lambat laun ada sedikit kehangatan di mata acuh tak acuh itu. Melihat bunga di tangan Feng Tianxing, dia dengan tegas menggelengkan kepalanya. Kamu bukan dia, kamu jauh dari dia. Feng Tianxing tampak hormat. Ternyata gadis itu selalu ingin menjadi miliknya. Xiao Zheng tiba-tiba. Maafkan aku, sebelum Putri Kaisar Iblis dapat berbicara lagi, Feng Tianxing berbicara langsung. Sebenarnya, Xiao Zheng datang ke sini hari ini dengan niat untuk mati. Tetapi melihat gadis itu begitu linglung, aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Merupakan kehormatan besar bagi Xiao Zheng untuk membantumu. Harus dikatakan bahwa postur menjilat anjing Feng Tianxing dapat digambarkan sebagai pembunuh besar di antara iblis dengan kehidupan emosional yang lemah. Tidak peduli seberapa bertekad Putri Kaisar Iblis, dia tidak akan tutup mulut. Orang yang saya cintai telah meninggal dunia, dan Anda tidak dapat membantu. Feng Tianxing terdiam sesaat sebelum berbicara. Ternyata gadis itu juga sedang jatuh cinta sejauh ini. Sejak terakhir kali saya cukup beruntung untuk melihat gadis itu, saya tidak memikirkan tentang makanan atau teh. Yang saya pikirkan hanyalah gadis itu. Saya secara alami memahami kesedihan di hati gadis itu. Aku juga berharap gadis itu bisa keluar dari kabut secepat mungkin. Karena gadis itu tidak berniat berbicara denganku, aku tidak akan malu lagi. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing menghela nafas panjang, berjalan tepat di depan Jia Luo, dan memberi hormat dengan hormat. Terima kasih senior telah memenuhi obsesi junior. Hari ini, keinginan junior telah terpenuhi, jadi tolong lakukanlah. Jia Luo tidak mau membunuh di depan Putri Kaisar Iblis. Lagi pula, dia sudah terstimulasi menjadi dirinya sekarang. Dan jika dia melihat Jing Xiren, dia pasti akan membuat masalah lagi. Kamu harus bunuh diri jika kamu melanggar kemah iblisku, tapi tidak di sini. Feng Tianxing tampaknya bertekad untuk mati, dan langsung berjalan keluar. Merupakan kehormatan besar melihat Nona Sanseng hari ini. Senior dapat memenuhi kebaikannya. Tetapi saya akan bersikap kasar kepada iblis jika saya tinggal lebih lama. Tolong penuhi saya, senior. Jia Luo mendengus dingin, dan hendak mengikuti Feng Tianxing keluar. Pada saat kritis ini, Putri Kaisar Iblis berbicara. Paman Jia Luo, bisakah kamu menjaganya? Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Perubahan mendadak membuat Jia Luo sedikit tidak siap, dan buru-buru berkata. Dia adalah ras manusia, jangan bingung. Putri Kaisar Iblis memeluk lututnya, masih meringkuk di sudut tempat tidur. Saya ingin berbicara dengan seseorang yang dekat dengan saya, tetapi saya panik. Mendengar suara ini, ada sedikit tangisan, dan Jia Luo benar-benar tidak ada hubungannya, jadi dia menghela nafas. Baiklah, aku akan keluar dan menonton, dan meneleponku jika kamu butuh sesuatu. Meninggalkan Jia Luo, dia pergi, menjaga bagian luar untuk mencegah orang luar masuk. Feng Tianxing, yang disukai oleh Putri Kaisar Iblis, berbalik secara alami dan berbicara. Dia tidak membujuk Putri Kaisar Iblis untuk menyerah. Karena sejak Putri Kaisar Iblis menahannya, dia tahu mengapa Putri Kaisar Iblis terjerat di dalam hatinya. Tidak lebih dari itu dia dan iblis yang pernah dia cintai tidak dikenali, atau itu adalah hubungan pribadi. Yang paling dia butuhkan bukanlah pencerahan, tapi makhluk yang bisa memahami pemikirannya untuk duduk di sampingnya dan mendengarkan ocehannya tentang kejadian masa lalu itu. Seperti yang diharapkan Feng Tianxing, Putri Kaisar Iblis berbicara tentang masa lalu. Yang mengejutkan Feng Tianxing, itu adalah kalimat pertama yang diucapkan penyihir itu. Aku tahu dia mendekatiku untuk mendapatkan perhatian ayahnya. Aku selalu tahu. Tapi dia sangat baik padaku. Bahkan jika aku mengetahuinya, aku tidak bisa menahannya. Masalah ini lebih mudah ditangani. Karena Putri Kaisar Iblis sudah memiliki patokan di dalam hatinya, saya hanya perlu melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pengamat dan menunggu dia menyelesaikannya. Untuk urusan emosional, ribuan kata tidak sebagus konteks yang jelas di pikiran saya. Akan menarik bagi Feng Tianxing untuk mendengar Putri Kaisar Iblis menyebutkan masa lalu di sini. Tetapi itu menyakitkan Jia Luo di luar. Avatar Feng Tianxing adalah ras manusia, jadi dia tidak boleh membiarkan iblis lain bertugas, bukan?
Pria yang begitu kuat hanya menatap keluar. Tapi dia belum bisa mengendur. Dia hanya bisa menunggu di luar dengan getir. Dan sesekali mendengarkan apa yang dikatakan di dalam. Ini mengatakan, butuh 10 hari penuh. Selama 10 hari ini, Avatar Feng Tianxing Leiting telah menyiapkan hadiah untuk berterima kasih kepada keluarga Ke. Dan meminta bawahannya untuk membawanya ke keluarga Ke untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Sepanjang jalan, saya kehilangan beberapa, secara tidak sengaja, dan jatuh di hutan di bawah. Ini adalah sumber daya yang disediakan Feng Tianxing untuk Feng Ming dan ras manusia lainnya. Dengan respons internal Rouning, Feng Tianxing dapat mengetahui apa yang kurang di antara ras manusia untuk pertama kalinya. Melihat akhir dari pertempuran ini, hampir musim gugur, dan ras manusia bukan tandingan ras iblis. Mereka membutuhkan pakaian hangat dan tempat tinggal yang diperbarui, yang semuanya membutuhkan sumber daya. Feng Tianxing dengan senang hati membantu Feng Ming dengan bantuan kecil ini. Kemudian dia membawa si Yeming dan Proni lainnya keluar keluarga Ke, meminta keluarga Ke untuk menghitung hadiah, dan kemudian membawa si Yeming ke aula keluarga Ke. Dan memandang Feng Tianxing dengan mencela. Apa yang kamu lakukan? Keluarga Ke kami tidak kekurangan sumber daya seperti itu, tetapi bawahanmu kekurangan sumber daya. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan cepat. Sumber daya ini masih dalam toleransi saya. Pemimpin pasar gelap di bawah saya baru-baru ini memperluas rute bisnis. Saya sudah kaya akan sumber daya di sini. Saya harus mengembalikan apa yang saya pinjam di awal, jadi saya bisa meminjamnya nanti. Ini membuat Kedan tidak punya alasan untuk menolak sama sekali. Jadi dia menerima hadiah itu dengan putus asa. Dan kemudian dia mengatakannya kepada Feng Tianxing. Tianxing, keluarga Ke saya akan mengadakan kompetisi seni bela diri baru-baru ini. Apakah Anda tertarik untuk terlibat? Kamu memiliki kekuatan yang bagus. Tapi ini hanya sebatas yang kami tahu. Kamu membutuhkan panggung yang lebih besar untuk memfasilitasi pernikahan di masa depan. Kata-kata ini diucapkan di bawah kesaksian begitu banyak iblis. Jelas bahwa mereka telah mencapai kesimpulan. Dan mereka hanya menunggu Feng Tianxing untuk menerapkannya. Dilihat dari fakta bahwa mereka berinisiatif membuka jalan, rencana pernikahan kali ini benar-benar solid. Secara alami, Feng Tianxing tidak akan menolak kebaikan Kedan, jadi dia setuju. Kedan tertawa keras, dan secara khusus mengatur agar kedua membawa Feng Tianxing ke kediaman untuk beristirahat, dan memberi mereka ruang untuk berbicara sendiri. Setelah itu, nama Feng Tianxing ditempatkan dalam pertarungan penentuan 8 orang terakhir.